Bab 240. Sepertinya kita tidak bisa menghentikannya lagi. Cek-cek, itu benar-benar mengesankan. Kita menghabiskan begitu banyak busur panah, tapi hanya begitu banyak orang yang mati. Chen Ce melihat ke perisai jangkar dan hasil pertempuran di bawah Hulukou, sepertinya tidak terlalu puas dengan hasil ini. Melihat sisi Versailles ini membuat Xie Kui dan yang lainnya menggaruk-garuk kepala. Ya Tuhan, apa yang dia bicarakan? Setelah pertempuran, hanya beberapa orang di pihak kita yang terluka, dan kita membunuh ratusan pasukan kavaleri dari batalion Kuisi, namun kita masih belum puas. Pandangan mereka tidak terpengaruh. Ya, itu Kam Kuisi. Mereka adalah kelompok tentara Gunzu yang paling kuat. Setelah mengalahkan mereka, Bos Chen masih belum puas. Guan Si juga tertawa getir. Li Linzi menggelengkan kepalanya, seperti yang diharapkan dari Kui Ziying, Ning Kai Cheng masih sangat kuat. Masing-masing dari kita memiliki 10 anak panah, yang setara dengan 70 anak panah per orang, menambahkan hingga 6 atau 7 ribu anak panah. Ada begitu banyak batu bergulir, dan pada akhirnya, ratusan orang terbunuh, dan kita masih menempati posisi yang menguntungkan, dan Chen Ce secara pribadi memerintahkannya. Setelah mendengar analisis Li Linzi, Xie Kui dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. 6 hingga 7 ribu anak panah. Berdasarkan harga anak panah, perang gesekan ini akan menelan biaya ratusan tael perak. Terlebih lagi, ada juga panah yang rusak. Jika dihitung berdasarkan harga pasar, Chen Ce harus membayar setidaknya 1000 tael perak dalam kerusakan senjata setelah pertempuran ini. Meski mengetahui bahwa Chen Ce kini adalah orang kaya dengan kekayaan bersih ratusan ribu tael, konsumsi semacam ini tetap membuat orang merasa tertekan. Tanpa batu dan anak panah yang menggelinding, Chen Ce juga kehilangan niat untuk terus mencegat mereka di sini. Apalagi dukungan dari Kam Kuisi juga telah tiba, dan ratusan orang telah hilang. Namun, masih ada 600 orang di Kam Kuisi, dan jumlah kombatan belum berkurang. Bagaimanapun, 2 jam telah berlalu, dan pertarungan pemblokiran bisa dianggap sangat sukses. Sekarang saatnya meninggalkan Hulukou. Bersihkan dan ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Chen Ce memberi perintah, dan semua orang menaiki kudanya dan segera mengevakuasi Hulukou, meninggalkan jangkar, perisai, kuda, dan mayat di tanah. Tuan, mereka akan pergi. Pada saat yang sama, Ning Kai Cheng di bawah juga telah menerima berita tersebut. Tapi Ning Kai Cheng, yang sebelumnya impulsif, sekarang telah tenang. Dia tahu bahwa dia telah membayar mahal dalam 2 jam terakhir dan kelelahan, jadi dia tidak segera memerintahkan pengejaran. Naik dan pindahkan benteng kayu itu menjauh untuk melihat apakah mereka ada penyergapan lain. Seperti kata pepatah, jika Anda mengajari seseorang ribuan kali, Anda tidak bisa melakukannya. Jika Anda mengajari seseorang sesuatu, Anda bisa melakukannya sekali. Setelah menderita kekalahan, Ning Kai Cheng tidak lagi sombong dan impulsif seperti awalnya. Anak buahnya melangkah maju dan memindahkan kudanya menjauh, mendorong perisai jangkar yang berisi anak panah, tetapi tidak menemukan mayat. Hal ini membuat Ning Kai Cheng merasa gugup, tidak ada satupun dari mereka yang mati. Memalukan. Sayang sekali, sungguh memalukan. Seluruh Kam Kuisi tentara Gunzu tidak pernah melakukan pertempuran sia-sia seperti ini sejak didirikan. Bahkan jika nyawa lawan terselamatkan, pertarungan 100 lawan 1 akan lebih baik, tapi sekarang, ini adalah pertarungan lebih dari 100 lawan 0. Setelah bertempur selama 2 jam, satu pihak mengalami kerugian besar, namun di pihak lain tidak ada satu pun yang tewas. Ini sama sekali bukan perang, ini hanya pembantaian sepihak, genosida. Wajah Ning Kai Cheng menjadi hitam. Saat ini, salah satu bawahannya datang dan bertanya, "Tuan, apakah kita ingin melanjutkan pengejaran?" Ning Kai Cheng memandang Chen Ce dan yang lainnya yang telah pergi dan menggelengkan kepalanya. Kita telah membuang waktu 2 jam di sini. Kali ini cukup bagi para penambang untuk melarikan diri ke bendungan Litian. Kalian ditempatkan di sini. Saya harus kembali dan melapor kepada Tuan Liu. Ning Kai Cheng meninggalkan pasukannya dan kembali dengan beberapa kroninya. Pada saat yang sama, Liu Yanhu, yang sedang menunggu kabar baik dari Ning Kai Cheng di rumah, tidak menyangka kabar tersebut dibawa oleh Ning Kai Cheng sendiri. Hal ini membuat Liu Yanhu mengira dia telah salah mendengar laporan pelayan itu. Apa katamu? Ning Kai Cheng sudah kembali. Bukankah dia pergi untuk menangkap para penambang? Bagaimana dia bisa kembali? Apakah dia sudah menangkap kelompok pemberontak itu? Pelayan itu menggelengkan kepalanya, kembali ke Tuan,
saya hanya melihat Kapten Ning dan beberapa kroninya, tetapi tidak melihat para penambang yang ditangkap. Liu Yanhu tiba-tiba mendapat firasat buruk, undang Ning Kaicheng masuk. Sesaat kemudian, Ning Kaicheng masuk. Begitu dia bertemu, dia berlutut dengan tangan terkepal, bawahan telah bertemu dengan Tuan Liu, dan membuat Tuan kecewa. Kami gagal menangkap Yuce itu, dan kami bahkan tidak bisa menghentikan para penambang Luanshan. Liu Yanhu sangat marah hingga dia menarik napas, tidak ada yang tertangkap. Lalu apa yang kamu lakukan kembali? Jika pihak lain bukan jenderal kepercayaannya, Liu Yanhu pasti sudah memarahinya sekarang. Tuan, kami menemui penyergapan dari lawan di Hulukou. Setelah 2 jam pertempuran sengit, pihak kami mengalami kerugian besar, kehilangan 107 orang, sedangkan pihak lain tidak mengalami kerugian. Apakah aku salah dengar? Kamu, pasukan Kuiziying, 107 orang hilang. Tidak ada seorang pun di sisi lain yang terluka. Mata Tua Liu Yanhu melebar dan dia mencondongkan tubuh ke depan, seolah ingin mendengar apa yang terjadi dengan jelas. Ning Kaicheng mengangguk dengan berat, Tuan Liu, Anda tidak salah dengar. Kami menderita kerugian besar, sementara pihak lain hampir tidak menderita kerugian. Inilah yang saya maksud ketika saya kembali untuk menemui Anda secara langsung. Orang yang kita hadapi mungkin bukan gerombolan, tapi sekelompok pasukan dengan efektivitas tempur yang sangat kuat, pengalaman tempur yang cukup, dan keterampilan memerintah yang luar biasa. Jika kita bertarung melawan lawan setingkat ini, kita mungkin perlu mempertimbangkan strategi jangka panjang. Liu Yanhu mengertakkan gigi dan ingin mengutuk, tetapi tetap bertahan. Dia tahu bahwa bawahannya tidak akan gegabah, tetapi ketika pasukan Kuiziying, pemimpinnya yang paling dibanggakan, pergi berperang, itu seharusnya membuat lawannya kewalahan, dan itu seharusnya membuat lawannya jatuh ke tanah seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran. Tapi sekarang, mengapa ketika pasukan elit Kuiziying dikerahkan? Pasukan Kamziying menderita kerugian besar, tetapi Chen Ce dan yang lainnya tidak menderita kerugian apapun. Ini tidak ilmiah. Ini sama sekali tidak sesuai dengan ekspektasi awal Liu Yanhu. Realitas berbeda dari imajinasi, yang sangat melukai kesombongan dan rasa malu Liu Yanhu. Awalnya, dia ingin berurusan dengan Chen Ce dengan baik dan mempermalukannya setelah menangkapnya. Tapi sekarang, jenderalnya benar-benar melakukan ini padanya. Liu Yanhu bertanya dengan wajah gelap dan suara tenang, apa yang ingin kamu lakukan? Kepung dulu baru serang. Setelah kita mengetahui kekuatan lawan, jika lawan sudah berada pada kekuatannya saat ini, maka jika kita memperbaiki taktik kita, kita mungkin masih bisa bertarung. Kita akan membuat kartu truf dan masih memiliki kekuatan tersisa, maka saran saya adalah, berdamailah dengan mereka. Berdamai. Liu Yanhu hampir muntah darah. Dia tidak menyangka jenderal kesayangannya akan kembali setelah berperang dan benar-benar punya rencana untuk berdamai. Tuan, saya tidak bermaksud takut pada mereka, tapi berdasarkan perkiraan saya, biaya dan risiko menangkap mereka secara langsung terlalu tinggi. Mungkin lebih mudah menggunakan rencana daripada menyerang secara langsung. Liu Yanhu menyipitkan matanya dan berpikir dengan hati-hati. Ning Kaicheng terus mencerahkan dan membujuknya, membuatnya mengerti bahwa dalam konfrontasi head-to-head, pihaknya tidak akan bisa mengambil keuntungan. Setelah kedua orang berdiskusi sepanjang malam, Liu Yanhu akhirnya menyetujui strategi penundaan Ning Kaicheng. Pada saat yang sama, seperti yang dikatakan Ning Kaicheng, orang-orang dari Kam Kuizi tidak menyerang bendungan Litian, tetapi berkemah di luar bendungan Litian, yang membuat Chen Ce bingung. Benar-benar tidak terduga bahwa lawan akan berhenti menyerang saat ini. Apa yang ingin mereka lakukan? Chen Ce berpikir keras hingga pikirannya mulai memanas. Di kediaman Yu Zaolong ditempatkan di bawah tahanan rumah. Orang yang menempatkannya sebagai tahanan rumah adalah Zhu Rongsheng dan Tang Wanian. Kedua pria itu membawa beberapa pasukan dan mengepung rumah Yu Zaolong. Mereka tidak hanya melarang Yu Zaolong meninggalkan rumah, tetapi juga melarang pelayannya menyebarkan berita. Tentu saja, tidak mungkin untuk langsung menjadikan Yu Zaolong sebagai tahanan rumah. Tang Wanian dan Zhu Rongsheng keduanya datang dengan dalih mengucapkan ulang tahun kepada Yu Zaolong. Meskipun ulang tahun Yu Zaolong telah berlalu, mereka berdua tidak mengubah slogan mereka. Mereka begitu disengaja dan asal-asalan. Tentu saja, itu karena mereka tidak pernah menganggap serius Yu Zaolong. Tang Wanian dan Zhu Rongsheng sangat bangga dengan tempat tinggal mereka. Mereka bahkan membawa pelayan, penjaga, dan juru masak,
yang memasak makanan untuk dimakan Yu Zhaolong bersama mereka. Pendekatan anti pelanggan seperti ini sebenarnya mempermalukan orang, namun Yu Zhaolong tetap memiliki image sebagai orang tua yang baik yang melakukan apapun yang diinginkannya, dan tidak berniat membuat keributan dengan mereka saat makan, dan tidak keluar jika tidak diperbolehkan. Namun, Yu Zhaolong tidak sebaik yang terlihat. Selama percakapan dan konfrontasinya dengan Tang Wannian dan Zhu Rongsheng, dia perlahan-lahan menemukan alasan sebenarnya mengapa mereka datang mengganggunya. Ni Yunting menghilang. Liu Xiaoyun gagal dalam perang melawan Chen Ce, dan dia menculik para penambang dari tambang Luanshan. Sekarang batalion Kuizi menaklukkan Chen Ce dan Li Tianba. Ketika Yu Zhaolong menghubungkan semua informasi itu bersama-sama, dia sudah berkeringat dingin. Meskipun Yu Zhaolong tahu bahwa Chen Ce sangat berani, dia tidak menyangka bahwa dia begitu mampu. Faktanya, siapapun yang berakal sehat harus tahu bahwa ketika Chen Ce mengambil ratusan ribu tael perak dari Liu Yanhu dan lainnya, Liu Yanhu dan yang lainnya tidak akan melepaskannya. Yu Zhaolong selalu mengkhawatirkan keselamatan Chen Ce di sini. Dia berpikir bahwa setelah Chen Ce pergi, dia mungkin tidak dapat mencapai bendungan Litian dan orang-orang Liu Yanhu akan menemukan cara untuk menangkapnya. Benar saja, begitu Chen Ce pergi, dia langsung dikelilingi oleh Ni Yunting. Namun siapa sangka bahwa Chen Ce dan anak buahnya tidak hanya akan mengalahkan anak buah Ni Yunting hingga kekalahan telak, bahkan Ni Yunting pun akan dikalahkan hingga menghilang. Kemudian, Liu Xiaoyun membawa orang-orang untuk mencari tempat, dan kemudian, tidak terjadi apa-apa. Namun, yang benar-benar mengejutkan Yu Zhaolong adalah Liu Yanhu benar-benar mengirim pasukan Kam Kuiziying secara langsung. Itu adalah seluruh tentara Zhenzu di Gunzu. Itu adalah jiwa dari seluruh pasukan negara bagian. Ia memiliki efektivitas tempur yang kuat dan senjata yang canggih. Bahkan jika tiga pasukan utama Istana Kekaisaran menghadapinya, mereka harus menghadapinya dengan serius. Ini merepotkan. Kuiziying tidak sebanding dengan Ni Yunting, Liu Xiaoyun dan lainnya. Bisakah Chen Ce dan yang lainnya melawannya? Bagaimana saya bisa membantunya? Yu Zhaolong sangat cemas, tetapi di permukaan dia masih relatif tenang dan semilir. Di meja anggur, Tang Wannian dan Zhu Rongsheng saling memandang, mengambil gelas anggur, menyentuhnya dengan Yu Zhaolong, dan kemudian menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Tuan Yu, tolong beritahu kami siapa sebenarnya Yu Ce. Apakah dia keponakanmu? Pertanyaan ini sudah lama tersembunyi di hati mereka. Mereka tidak hanya ingin tahu, Liu Yanhu juga ingin tahu, dan lusinan pengawal dan tuan tanah di Gunzu, yang telah ditipu oleh Chen Ce, dan mengambil ratusan ribu tael perak semuanya ingin tahu. Dan mata tua Yu Zhaolong yang keruh tiba-tiba berbinar. Dia memikirkan cara, tapi dia tidak tahu apakah dia bisa membantu Chen Ce. Bab 241. Dalam hal identitas dan status, Yu Zhaolong lebih tinggi dari Zhu Rongsheng, dan Tang Wannian serta yang lainnya berada di bawah beberapa peringkat. Dalam hal kecerdasan emosional dan IQ, Yu Zhaolong juga beberapa peringkat lebih tinggi dari keduanya. Terlihat dari keduanya yang berusaha menipu satu sama lain, namun hanya Yu Zhaolong yang mencoba menipu mereka. Tentu saja, Tang Wannian dan Zhu Rongsheng juga percaya diri. Sebagai ular lokal, mereka telah mengusir dua prefek. Mereka tidak terlalu menghormati pemimpin nominal Gunzu. Sekarang mereka melakukan konfrontasi verbal dengan Yu Zhaolong. Alasan mengapa mereka dengan mudah mengungkapkan informasi tersebut kepada Yu Zhaolong adalah karena mereka percaya bahwa meskipun Yu Zhaolong mengetahui informasi tersebut, itu tidak akan ada gunanya. Mungkinkah dia masih bisa keluar dan membantu Chen Ce? Prefek Yu, Anda mengatakan bahwa kami telah berbicara banyak, dan kami tidak menyembunyikan apapun dari Anda. Kami akan memberitahu Anda apapun yang Anda minta. Dapat dikatakan bahwa kami mengetahui segalanya. Bagaimana kami bisa sampai di sini? Saya ingin bertanya apakah informasi tentang keponakanmu begitu sulit? Tang Wannian minum lagi dengan Yu Zhaolong, dan kemudian bertindak seolah-olah jika kamu tidak memberitahunya, kamu bukan orang yang jujur dan tidak memiliki kesetiaan. Yu Zhaolong menghela nafas dan berkata dengan ambigu, kalian berdua, kecuali aku tidak ingin memberitahumu identitasnya, aku benar-benar tidak bisa. Jika aku memberitahunya, satu-satunya yang akan menderita adalah aku. Aku tidak akan memberitahu Anda identitas asli Chen Ce, jadi Anda bisa menebaknya saja. Setelah mendengar pernyataan Yu Zhaolong, Tang Wannian dan Zhu Rongsheng segera menjadi energi. Zhu Rongsheng bertanya dengan sedikit bersemangat, Tuan Yu, Anda adalah prefek Gunzu.
Mengapa Anda tidak bisa memberitahu saya tentang identitas anak itu? Apalagi yang bisa terjadi pada Anda? Tang Wanian, benar, Tuan Yu, jangan coba-coba menipu kami. Meskipun jabatan resmi kami tidak setinggi Tuan Yu, pengetahuan kami tidak kalah dengan Tuan Yu. Jangan remehkan status kami. Yu Zhaolong melihat sekeliling dengan pandangan hati-hati, dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Tepat ketika Tang Wanian dan yang lainnya berpikir bahwa dia ingin mengungkapkan identitas Chen Ce, Yu Zhaolong menekan kemungkinan ini dengan kalimat lain. Bukannya aku tidak ingin mengatakannya, tapi, aku tidak berani. Biar ku beritahukan padamu. Kali ini dia datang ke rumahku dan memintaku melakukan sesuatu. Dia tidak memintaku melakukannya, tapi langsung memerintahkanku untuk bekerja sama. Jika tidak, bagaimana aku bisa merusak reputasi yang mulia dalam hidup ini? Kata-kata ini membuat Tang Wanian dan Zhu Rongsheng tercengang. Langsung memerintah Yu Zhaolong. Siapa yang bisa memintanya bekerja sama? Informasi ini terlalu eksplosif untuk dikatakan. Siapa yang bisa memerintahkan Yu Zhaolong? Jelas sekali, dia adalah orang dengan identitas dan status yang lebih tinggi. Berdasarkan usia Chen Ce saja, dia pasti tidak setinggi Yu Zhaolong dalam hal jabatan resmi. Jadi jelas sekali bahwa seseorang yang memiliki status lebih tinggi dari Yu Zhaolong dan dapat membiarkan dia mempertaruhkan reputasi hidupnya. Yu Zhaolong melihat mereka berdua tercengang, dan terus berkata secara misterius, tidakkah menurutmu itu aneh? Hanya ada begitu banyak orang di sekitarnya, mengapa Ni Yunting, Liu Xiaoyun dan yang lainnya menghilang satu demi satu? Mengapa? Bahkan, wanita sombong seperti Li Linzi, yang bahkan tidak memperhatikan Tuan Liu, bersedia mematuhinya, dan para pekerja pelanggar hukum di Litianba juga bersedia mengikutinya. Pesona macam apa yang dia miliki yang bisa membuat orang-orang ini mengikutinya? Apa kalian tidak memikirkannya baik-baik? Kata-kata Yu Zhaolong seperti palu besar yang menghantam dahi mereka. Ledakan itu membuat gunung-gunung mereka berdering dan mengejutkan mereka. Mereka secara tidak sadar memikirkan anggota keluarga kerajaan berpangkat tinggi. Semakin mereka memikirkannya, semakin terasa benar. Selain anggota keluarga kerajaan, siapa lagi yang membiarkan Yu Zhaolong mempertaruhkan reputasi hidupnya untuk bertindak bersamanya? Selain anggota keluarga kerajaan, siapa lagi yang memiliki begitu banyak pengawal yang menemani mereka, dan dengan mudah membunuh orang seperti Ni Yunting dan Liu Xiaoyun? Selain anggota keluarga kerajaan, siapa lagi yang bisa membuat wanita sombong seperti Li Linzi mau patuh? Tang Wanian dan Zhu Rongsheng saling memandang dengan bingung. Rasa dingin di punggung mereka meningkat tajam. Jika Anda bukan anggota keluarga kerajaan, apa artinya itu? Berani berkelahi dengan orang lain. Bertarung dengan mereka. Bahkan jika kamu memenangkan pertarungan, kamu pasti akan mati. Tapi, pangeran mana yang begitu tertarik datang ke tempat terpencil ini untuk memainkan permainan seperti itu? Zhu Rongsheng segera berdiri, mengangkat tangannya dan bertanya, "Terima kasih, Prefek Yu, atas nasihat Anda. Saya hanya orang baik yang akan melakukan yang terbaik untuk mengirim nasihat ke barat. Bolehkah saya menanyakan identitas sebenarnya dari tuan muda ini? Dia sudah mulai menebak keluarga kerajaan atau pangeran macam apa Chen Ce itu. Tapi bagaimana Yu Zulong bisa mengatakan itu? Dia hanya tertawa samar-samar tapi tidak berkata apa-apa. Tapi semakin dia bertingkah seperti ini, semakin membuat Zhu Rongsheng dan mereka berdua merasa kedinginan. Menurut mereka, Yu Zhaolong sedang mencibir. Dia hanya menunggu untuk melihat mereka dan melihat lelucon Liu Yanhu. Ini juga berarti bahwa Yu Zhaolong percaya bahwa status tuan muda begitu tinggi sehingga Liu Yanhu, atau bahkan pejabat di belakang Liu Yanhu, tidak mampu menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, Zhu Rongsheng dan Tang Wanian mulai panik. Bab 242. Sialan, Yu Ce ini sebenarnya adalah anggota keluarga kerajaan, dan dia adalah tipe orang yang sangat kuat dan tidak bisa disinggung. Tidak, berita ini harus segera disampaikan kepada Tuan Liu. Jika tidak, jika Tuan Liu menyakitinya, itu akan menjadi masalah besar. Zhu Rongsheng adalah orang kepercayaan Liu Yanhu dan tangan kanannya. Dialah yang paling memikirkan Liu Yanhu. Bagaimanapun, satu orang akan makmur dan satu orang akan hancur. Pada saat itu, Zhu Rongsheng tidak lagi ragu-ragu. Dia berdiri dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, Tuan, karena telah mengingatkan saya. Saya akan mengundurkan diri." Tang Wanian juga memikirkan poin kunci dalam hal ini, jadi dia tidak berani mengabaikannya, dan segera bangkit dan pergi bersama Zhu Rongsheng.
Setelah mereka berdua pergi, Yu Zhaolong menghela nafas lega. Saya tidak tahu apa yang telah mereka temukan, tetapi tampaknya bermanfaat. Chen Che, sejauh ini saya hanya dapat membantu Anda. Mulai sekarang, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Yu Zhaolong menyesap anggur dan melihat ke arah Li Tianba, dengan penuh harap. Pada saat yang sama, di rumah Liu Yanhu melakukan percakapan lebih mendalam dengan Ning Kaicheng. Kedua orang tersebut memiliki perbedaan dalam cara menghadapi Chen Che. Menurut niat Liu Yanhu, dia tidak tahan dengan nada ini. Dia harus menjatuhkan Chen Che dan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan kebenciannya. Tapi Ning Kaicheng menyarankan agar mereka mengambil pendekatan jangka panjang. Alasan mengapa dia mengatakan ini sangat sederhana. Dia merasa bahwa Chen Che tidak sederhana. Bagaimanapun, kavaleri terkuat di Kam Kuizi sebenarnya kehilangan sepertiganya, dalam satu pertempuran di tangannya, sedangkan untuk Chen Che sendiri, dia masih utuh. Ning Kaicheng percaya bahwa meskipun akan ada pertarungan berikutnya, itu belum tentu merupakan serangan yang kuat. Karena itu hanya pertempuran mendadak di Hulu Kou, yang mengakibatkan mereka mengalami pukulan hebat. Jika berada di Li Tianba, markas mereka, bukankah Kam Kuizi akan menderita lebih banyak korban? Singkatnya, tujuan utama Ning Kaicheng bukanlah untuk bertarung secara langsung. Jika Anda ingin bertarung, Anda bisa menggunakan trik, atau membiarkan seseorang dari kubu lain menyerang. Bagaimana Anda bisa membiarkan resimen elit menyerang? Liu Yanhu masih terbujuk, dan mulai merenungkan secara mendalam betapa bodohnya dia mengirim Kuiziying secara langsung untuk menyerang. Tapi sekali lagi, siapa yang tahu kalau Chen Che bisa memimpin beberapa pekerja migran untuk mengalahkan Kam Kuizi seperti ini? Di antara pertempuran yang pernah Kuiziying lakukan di Gunzu sebelumnya, pertempuran mana yang tidak terjadi begitu sengit hingga orang tua musuh pun tidak dapat mengenalinya. Siapa sangka mereka akan menderita kerugian sebesar itu di tangan segelintir buruh migran. Untungnya, Liu Yanhu masih sangat persuasif, dan dia dengan cepat menentukan strategi pertempuran baru. Kali ini, saya ceroboh. Saya tidak menyangka kekuatan tempur mereka begitu kuat. Saya memutuskan untuk segera memanggil pemilik tanah dan pengawal dari Gunzu, serta pejabat pemerintah setempat dan kelompok keamanan dari setiap daerah untuk melancarkan pengepungan dan penindasan bendungan Litian. Mereka akan menjadi kekuatan utama dalam serangan itu. Hanya setelah mereka menembus celah pertahanan Litianba barulah Kuiziying mengambil tindakan. Ning Kaicheng memuji keputusan baru Liu Yanhu, Tuan Liu bijaksana. Liu Yanhu merasa sangat menyesal, saya terlalu tidak sabar dan ceroboh, dan saya kehilangan lebih dari 100 pasukan kavaleri dengan sia-sia. Mereka semua adalah harta saya, hei. Setelah menghela nafas, Liu Yanhu berkata lagi, Yu Ce menggunakan tipuan untuk menyita lebih dari 100.000 tael perak kali ini. Ini bukan hanya uang saya, tetapi juga uang pemilik tanah dan pengawal. Sekarang saya telah memanggil mereka, mereka tidak berani jika mereka tidak menurut, mereka pasti ingin mendapatkan kembali muka dan uangnya. Saya pikir selama saya memberi perintah, mereka pasti akan melakukan yang terbaik. Harus dikatakan bahwa Liu Yanhu masih mengenal orang-orang ini dengan baik. Karena para pengawal yang kehilangan uangnya, Tuan Tanah benar-benar memiliki niat ini. Jika mereka tidak tahu bahwa Liu Yanhu telah mengirim Kuiziying untuk memberi pelajaran kepada Chen Che, mereka, Tuan Tanah dan pengawal, mungkin sudah mulai mengambil tindakan setelahnya, mereka telah kehilangan uang karena Chen Che. Tapi ada beberapa. Jika kita bisa menangkap Chen Che, kita juga bisa merebut kembali ratusan ribu tael darinya. Sekarang selama dia, Liu Yanhu, memberi perintah, orang-orang ini pasti akan meminta bayaran untuknya, Liu Yanhu. Namun, ketika Liu Yanhu membuat rencana dengan Ning Kaicheng, dan sudah berencana mengirim seseorang untuk memberi tahu Tuan Tanah dan pengawal tersebut. Tang Wanian dan Zhu Rongsheng berlarian balik ke Liu Mansion. Kenapa kamu kembali? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menjaga Yu Zhaolong? Liu Yanhu sangat terkejut saat melihat mereka berdua kembali. Dia tidak menyangka kedua orang ini berani melanggar perintahnya dan lari kembali secara pribadi. Jika Zhu Rongsheng bukan orang kepercayaannya, dia mungkin sudah mulai mengutuk ibunya sekarang. Tuan Liu, kami punya informasi penting. Hei, mengapa Jenderal Ning kembali? Entah dia kembali atau tidak, Kam Kuizi Anda tidak menyakiti Yu Ce itu, kan? Kata-kata Zhu Rongsheng membuat Liu Yanhu mengerutkan kening, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu masih peduli dengan bajingan itu? Hah, bajingan itu baik-baik saja,
tetapi pasukan Kuiziying kehilangan 107 orang ketika menyerang mereka. Dapat dikatakan bahwa kavaleri menderita kerugian besar, dan aku sangat patah hati. Apa? Su Rongsheng dan Tang Wannian hampir melompat ketika mendengar ini. Kuiziying, kartu truf Gunzu, ternyata dihajar hingga tewas oleh Chen Che sebanyak 107 orang. Dalam sekejap, Su Rongsheng dan Tang Wannian yakin dengan kata-kata Yu Zhaolong. Bersambung ke bab selanjutnya.